Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita bertemu kembali di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di pertemuan ke-12 ini kita coba membahas tentang praktek studi kelayakan bisnis usaha retail. Setelah kemarin kita membahas tentang teorinya, kali ini kita membahas tentang prakteknya. Gambaran umum rencana usaha, kebetulan saya memiliki ide Telang Mat. Jadi Telang Mat ini bergerak di bidang retail yang menjual produk secara langsung ke konsumen akhir. Kemudian Telang Mat ini nantinya bekerja sama dengan manajemen retail yang sudah berpengalaman mengelola ribuan cabang di Indonesia, sehingga harapannya alamat ini bisa langsung dikelola secara profesional. Kemudian tujuan didirikan Talangmat untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi mahasiswa, pegawai UTM, dan masyarakat umum dengan jaminan produk yang sudah tersertifikasi halal melalui Halal Center UTM. Selanjutnya kita coba analisis dari berbagai aspek. Yang pertama, analisis aspek hukum. Ketika kita ingin mendirikan bisnis retail, maka ada 10 legalitas yang harus kita miliki. Yang pertama, surat izin usaha toko modern. Ini sesuai dengan pasal 12 dan 13 Perpres 112 tahun 2007, JO pasal 12 Permendak nomor 53 tahun 2011. Kemudian selanjutnya surat izin nomor induk berusaha ini juga wajib. Apapun bisnisnya harus punya NIB. Kemudian ada hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta rekomendasi dari instansi yang berwenang. Kemudian yang keempat ada surat izin lokasi dari BPN. Apakah disetujui lokasinya tersebut atau tidak? Jika tidak disetujui, tapi tetap akan mendirikan lokasi di sana, maka nantinya khawatir operasional usaha ini terganggu. Jadi harus ini diproses dulu, surat izin undang-undang gangguan atau HO, ini juga harus memiliki. Kemudian surat izin mendirikan bangunan juga dari BPN harus dimiliki. Jadi ada izin lokasinya sendiri dan ada izin mendirikan bangunan. Kemudian akte pendirian perusahaan dan pengesahannya, ini biasanya diurus di notaris. Kemudian MOU kemitraan dengan UMKM, usaha mikro dan usaha kecil. Ini juga perlu, kita harus mendorong usaha mikro dan usaha kecil agar bisa meningkat skala bisnisnya. Kemudian surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Ini jika sewaktu-waktu nanti terbukti tidak sesuai dengan ketentuan, maka harus siap menerima sanksi apapun dari pemerintah. Yang terakhir ini surat izin domisili usaha, biasanya mengurusnya di kelurahan atau kantor desa. Analisis aspek pasar dan pemasaran, ini potensi pasarnya dari Telangmat ini jumlah penduduk dan mahasiswa yang tinggal di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Bangkalan sekitar 42.000 jiwa.
Kemudian market share-nya telah ini di awal kita kalkulasi sekitar 9% di awal pembukaan, sehingga 91% masih dikuasai pesaing. Seperti yang kita tahu, ada beberapa pesaing di sekitar Telang, mulai dari toko kelontong sampai Abel, kemudian juga Indomaret, kemudian yang lainnya. Untuk perhitungan market share ini didapati dari penjualan perusahaan dibagi penjualan pesaing. Selanjutnya, strategi peningkatan market share ini dengan penentuan harga kompetitif pada barang-barang tertentu. Jangan semuanya, jika semuanya nanti maka akan mengalami keuntungan yang kurang signifikan. Strategi pemasarannya dengan segmentasi pasar telah mahasiswa, pegawai, dan masyarakat umum. Spesifikasi target pasar utamanya 700 pegawai dan sekitar 9.000 mahasiswa, dan positioningnya di Telangmat ini dengan memberikan 3 kebutuhan pokok harga murah, dan ini harus dijamin murah. Kebutuhan pokok warga desa Telang, masyarakat Telang, mahasiswa, dan pegawai UTM. Ini 3 kebutuhan pokok ini mulai dari minyak, gula, dan beras. Ini harus lebih murah dibandingkan dengan retail lainnya. Selisihnya bisa sekitar 1.500 sampai 1.000. Kemudian analisis SWOT Telangmat. Dari strength-nya nantinya Telangmat ini bisa punya brand kuat karena di bawah UTM, kemudian punya captive market yaitu pegawai dan mahasiswa UTM, dan jumlah variasi produknya lengkap dibandingkan dengan minimarket lainnya. Kemudian weakness, ini tokonya tidak buka 24 jam, jadi salah satu kelemahannya. Kemudian harga barang belum bisa bersaing secara optimal karena masih belum mampu memotong rantai distribusi langsung dari pabriknya. Kemudian perizinan branding dan waralaba masih belum ada. Untuk opportunities, kerjasama dengan unit-unit yang ada di UTM, sehingga harapannya ada pemasukan yang tetap ke Telangmat ini, kemudian menambah outlet di setiap kecamatan di Pulau Madura yang telah bekerja sama dengan UTM. Ini peluangnya. Kemudian threat-nya, persaingan baru yang terus bermunculan, baik toko modern maupun toko kelontong dengan harga yang murah. Kemudian yang lain, kompetitor Indomaret dan Alfamart dengan jaringan nasionalnya. Kemudian analisis aspek manajemen dan organisasi, ini dalam mengelola bisnis retail, 4 hal pokok yang saling berkaitan, mulai dari manajemen keuangan, ini dalam usaha minimarket dan swalayan. Manajemen keuangan terdiri dari bagaimana cara pencatatan administrasi kas yang baik, laporan neraca, laporan arus kas, dan perencanaan kas atau kas planning yang baik dan tertib, serta laporan laba ruginya harus
tertib. Kemudian manajemen operasional ini terdiri dari kontrol gudang, kemudian monitoring keluar masuk barang, cara display barang yang baik dan benar, kemudian monitoring persediaan barang, monitoring pengawasan selamatnya bagaimana, kemudian promosi dan monitoring keamanan lingkungan minimarket dan swalayan. Seperti kita tahu di Desa Telang ini memang masih tinggi angka kriminalitasnya. Kemudian monitoring pelayanan konsumen ini harus standar. Jangan sampai satunya bicara selamat datang, satunya bicara assalamualaikum lah. Ini harus standar ketika melayani konsumen. Jika assalamualaikum ya assalamualaikum semuanya. Kemudian manajemen pembelian ini mulai dari cara estimasi order yang baik, kemudian negosiasi dengan supplier, bagaimana, kemudian cara penentuan margin barang dagangan yang tepat, kemudian monitoring retur barang, ini juga harus dicek lagi, karena barang yang rusak tentu tidak bisa dijual. Kemudian monitoring kualitas barang dagangan, sama seperti tadi sebelumnya. Kemudian manajemen SDM, ini mulai dari cara membuat job desk, struktur organisasi, kemudian rekrutmen dan penempatan karyawan, peraturan perusahaan, kemudian pembuatan kontrak kerja karyawan, evaluasi karyawan, reward and punish, dan pelatihan dan pengembangan karyawan. Kemudian analisis ospek operasi atau produksi dan teknologi ini terkait operasi di usaha minimarket ini lebih kepada yang pertama penataan barang. Jadi harus kita pastikan pencahayaan dan warna ruangan minimarket ini bisa menarik pelanggan dalam mencari barang. Ini pelanggan tidak merasa terlalu silau atau tidak terlalu remang. Jadi biasanya catlah ini tokonya dengan warna putih. Kalau putih ini kesannya bersih, rapi pada kondisi ruangan, kemudian menghemat listrik. Kemudian barang atau produk dagangan yang dipajang di dinding ini mudah terlihat jelas oleh pelanggan. Kemudian tata letak raknya ini bagian penting dalam membuat ruangan toko nyaman dan mudah untuk dikelilingi. Secara umum sih peletakan rak dengan posisi yang berjejer itu biasanya yang terbaik. Kemudian selain terlihat rapi, para pembeli juga mudah berlalu lalang. Kemudian sementara rak-rak yang saling menyilang ataupun saling menutupi akan membuat menjadi kurang baik. Jadi lebih baik berjejer rapi. Dan jarak antara rak ini juga harus standar dengan jarak rak yang lain. Kemudian pengelompokan barang yang baik ini mengklasifikasikan produk yang dijual, mulai dari produk kecantikan di bagian mana, produk makanannya di bagian mana, barang mainan anak-anak ditaruh di mana, alat tulis kantornya di mana, sembako di mana, ini harus sesuai klasifikasinya.
Tujuannya untuk membuat pelanggan lebih mudah mencari apa yang akan mereka beli. Ada juga pelanggan yang tidak mau nyari sehingga langsung tanya ke karyawannya, posisi barang ini di mana, ditunjukkan, langsung diambil, langsung ke kasir. Jadi nggak perlu keliling-keliling, semakin keliling-keliling semakin banyak belanjanya, semakin banyak habisnya nanti. Kemudian jalur lalu lintas pelanggan, ini harus diatur posisi lalu lintas pelanggan, ini bisa ditambahkan sekat atau diberikan ruang antara rak agar para pelanggan mudah mencapai tempat yang mereka tuju. Kemudian diperhatikan lalu lalang pelanggan yang masuk dan keluar pintu. Jangan sampai di depan pintu itu sudah ditaruh banyak barang, ini biasanya ketika Lebaran ini. Mulai dari depan pintu sampai belakang barangnya lengkap. Jika sering terjadi tabrakan saat keluar masuk, maka harus mendesain ulang lebar pintu tersebut. Makanya lebarnya itu minimarket itu biasanya lebih lebar dibandingkan yang lain. Kemudian lokasi meja kasir ini biasanya tidak jauh dari pintu keluar. Tujuannya untuk memberikan ruang lega di dalam ruang toko. Ada baiknya menambah rak mini biasanya ya untuk memajang produk aksesoris seperti gantungan kunci, hiasan kalung imitasi, ada jepret rambut, pernak-pernik lainnya. Nah, ini tujuannya untuk menghilangkan rasa bosan ketika pelanggan sedang antri di meja kasir, ada yang bisa dilihat. Jadi sambil menunggu giliran, mata mereka akan dihibur oleh produk tersebut, sehingga pelanggan akan tertarik untuk membeli. Nah, jika ruang toko masih terkesan sempit, maka bisa diberi cermin besar di dinding ruangan toko sehingga kesannya menjadi luas. Kemudian analisis aspek keuangan, ini perhitungan saya investasi pendirian Pelangmat ini sebesar 1,1 M, 190 juta 295.000 dengan rincian perlengkapan sarana mulai dari rak pinggir, kemudian roller, kemudian rak utama meja kasir, stopper depan, keranjang tarik roda, basket mie lah, itu totalnya sekitar 42.945.000. Kemudian prasarananya ini sekitar 27.950.000, mulai dari AC, komputer, printer, alat barcode, dan pengecek uang asli atau tidaknya. Kemudian gedung ini, pembangunan gedung sekitar 609.400.000. Ini mulai dari gedungnya, kaca aluminiumnya, dan paving. Kemudian perizinannya, pengurusan perizinan sebesar 10 juta, mulai tadi ada berapa perizinan legalitas. Ada 10 legalitas ya, perkiraan habisnya 10 juta. Kemudian modal kerja, ini tentu barang-barang yang akan diisi di rak masing-masing sekitar 500 juta. Kemudian cash flow-nya Pelangmat ini dari tahun pertama sampai tahun ke-10 ini ada rincian mulai dari pendapatan, laba kuartal 10%, biaya-biaya gaji manajer, kemudian ada staf persediaan barang, ada kasir, kepala gudang, staf pramuniaga, kemudian karyawan magang, itu harus
detail, kemudian biaya penyusutan, ini mulai dari biaya penyusutan perlengkapan dan akumulasi penyusutan. Kemudian laba sebelum pajak, ini PPh pasal 49, 1% dari omset, dan PPh pasal 25, sekitar 12%. Dan terakhir laba bersih, kemudian juga ada prosit, laba bersih setelah pajak dan akumulasi penyusutan, semua itu dikurangi dari situ. Kemudian dihitung cash flow tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Karena ini tabelnya banyak, maka saya tidak bisa menampilkan. Kemudian secara umum seperti ini. Jadi di tahun pertama ini profitnya minus jatuhnya setelah tadi dari pendapatan, kurangi laba kotor, kurangi biaya penyusutan, laba sebelum pajak, laba bersih, kemudian jatuhnya profit ini min 16.752.000. Tahun kedua sebesar 9 juta, tahun ketiga 33 juta, 37 juta, tahun keempat 69 juta, sampai tahun ke-10 ini 361 juta. Ada peningkatan tiap tahunnya. Kemudian payback periodnya ini tadi berdasarkan profit, kemudian ditabrakkan oleh sisa investasi, kemudian sehingga ketemunya payback periodnya ini ketika di tahun ke-9 sisa investasinya mulai habis, lebih tepatnya di bulan kedua atau bulan ketiga. Kemudian net present value ini, net present value ini dimaksudkan untuk mengetahui suatu investasi menguntungkan atau tidak. Investasi ini bisa dikatakan untung nanti jika perhitungan NPV-nya positif, tapi jika perhitungan negatif, maka investasi ini tidak menguntungkan. Profit sama tadi, angkanya sama, mulai dari minus 16 juta sampai 361 juta dengan DF 12%, ketemunya 0,8 sampai 0,3, kemudian present value profit-nya mulai dari min 14 juta sampai menjadi 116 juta. Kemudian ketemunya total present value dari profit itu 620 juta. 620 juta ini terhitung dari ini min 14 juta, dijumlah semua, tambah 7 juta, tambah 26 juta, tambah 43 juta, tambah 58 juta, tambah 71 juta, 96 juta, 104 juta, 110 juta, 116 juta. Hasilnya adalah 620 juta. Sementara total investasinya tadi 1M 190 juta 295.000, maka ketemu NPV-nya ini dikurangi 1,1 dikurangi 620 jadi min 569 juta. Dari sini maka investasi Pelangmat ini dianggap kurang menguntungkan. Kemudian analisis aspek keuangan profitability index ini dari total PV profit tadi bagi total investasi 620 juta dibagi 1,1 M ketemunya 0,52 ini, sehingga berdasarkan perhitungan ini menunjukkan
investasi terlambat kurang menguntungkan karena masih di bawah satu. Jika hasilnya di atas satu, maka ini menjadi menarik, menguntungkan. Kemudian analisis aspek keuangan IRR, Internal Rate of Return, ini sama prosesnya mulai dari min 16 juta dari tahun pertama sampai ke tahun 10 dengan TF-nya 2%, kemudian PV prosetnya tadi juga sama min 14 juta dengan TF 3%, kemudian PV prosetnya sehingga min 16 juta sampai temunya total PV dari proset ini jika 2% maka 1,2 M, jika 3% maka 1,1 M. Total investasinya sama 1,1 sehingga ketemu NPV-nya 79 juta. Ini ketika TF 2%, kemudian TF 3%-nya menjadi minus 14 juta. Untuk selanjutnya, perhitungan IRR ini sama dengan P1 dikurangi C1, P2 min P1 per C2 min C1. Nantinya dimasukkan P1-nya 2 dari TF tadi 2 ini ya. Kemudian 79 juta dari ini. Kemudian 3 min 2, ini min 14, 3 min 2 dari DF ini, kemudian min 14 juta dikurangi 79 juta, min 14 juta ini dikurangi 79 juta, kemudian hasilnya ketemu 7,6%. Maka rekapitulasinya dari alat analisis payback period, hasilnya tadi 9 tahun 3,2 bulan, harusnya indikator kelayakannya 5 tahun, maka dapat disimpulkan tidak layak. Kemudian NPV-nya yang hasilnya negatif, seharusnya positif, maka dapat disimpulkan tidak layak. Kemudian PI-nya, Profitability Index, hasilnya 0,52, kemudian indikator kelayakannya harus melebihi 1, maka dianggap tidak layak. Kemudian IRR-nya ketemu tadi 7,60% yang seharusnya sekitar 12% atau bisa lebih, maka dapat disimpulkan tidak layak. Sehingga dari 4 analisis ini tadi terlambat kita simpulkan bahwa tidak layak untuk didirikan. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga bermanfaat materi pembelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.